Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel gua di Kang Didin Farm, guys. Oke, seperti biasa gua sapa-sapa dulu dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya yang berlimpah. Oke, sesuai requestan yang kalian, katanya Kang kok nggak bikin konten-konten lagi. Tolong dong dikasih tahu ayam muda yang berbakat seperti apa. Oke, nah ini gue udah nyiapin satu buah ayam kesayangan gue tentunya ya. Ayam yang kalau bisa dibilang ini ayam tipenya itu berapotan atau pakoi. Nah, dalam bidang satu hobi, biasanya penghobi ayam itu mempunyai karakter atau enggak mempunyai jenisan yang sekiranya wijitan seseorang, atau bisa dibilang jadi ayamnya itu mempunyai tujuan atau enggak keinginan dari seseorang itu, guys. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jenis pakoi dan tipe polanya itu berapotan. Nah, terus jenis ayam yang berapotan itu seperti apa, Pak Kang? Nah, ini kalian lihat ya. Ini dari mulai tulangan, kalian yang perlu diperhatikan adalah tulangan untuk memilih ayam muda. Tulangannya ini harus bagus, padat ya. Kalau ini emang masih kabar 1-2 kali ya, guys, jadi belum terlalu padat. Tapi sebagai contoh, ini merupakan ayam jenis pakoi yang saya punya saat ini. Nah, terus dari mulai patukan, ini seperti yang kalian lihat ya, patukan di depannya ini nih, yang agak hitam-hitamnya ini harus tembus ke kakinya, guys. Nah, ini kakinya nih, kalian bisa lihat ya, kakinya harus tembus. Kemudian dari segi bulu ini bisa dibilang merah keapi-apian dan ada wiring kuningnya juga. Nah, ini bulunya seperti yang saya pegang ini ada wiring kuning, tapi udah ada kemerahan ya, campuran ya. Nah, terus dari segi ekor yang kalian lihat, ini hitamnya nggak ada putihnya ya, jadi tembus, hitamnya itu semuanya lurus belakang. Nah, kemudian dari segi sayap, nih kalian lihat dari segi sayap, ini ada campuran warna putih, dan ini kalian bisa hitung ya untuk warna putihnya. Nah, ini masih mulus sekali, ini sama, jadi kanan kiri itu harus ada ya, untuk ayam yang pola pakoi atau nggak berapotan. Kemudian dari tulangan udah, terus dari mata seperti apa, Kang? Dari mata, jadi kalian lihat di tengahnya kan ada hitam dan sampingnya itu berbentuk kayak cincin ya, yang agak kuning-kuningan. Nah, ini bagus, guys, tembus ke warna yang ada di bulu atasnya ini. Nah, itu salah satu cara memilih ayam. Nah, terus Kang, kalau misalkan terahnya pakoi, itu bisa turun nggak ke anak-anaknya? Banyak yang pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita menernakan ayam, apalagi kita ambil terah dari ayam muda tersebut, biasanya itu yang satu pilihan itu adalah bibit bobotnya itu. Jadi kalau misalkan jenisan pakoi, kita kawinkan lagi dengan pakoi, itu kemungkinan besar 99% turunannya pasti nurun ke anaknya, yaitu berapotan lagi yang tadi saya sebutin. Tapi kalau kalian silang dari misalkan jenisan pakoi ke jenisan yang lain kayak pemangon, pirma ataupun yang lainnya, itu rata-rata jadi 70% nggak semuanya bisa berapotan ya untuk pola pukurnya ataupun tahanan. Nah, terus kelebihan ayam pakoi itu apa, Kang? Kelebihannya itu kalau misalkan kalian nih ya, badannya udah seenak ini, badannya enak, keadaan fit, dia itu kan pukulnya pukul berat ya, pukul badan ya rata-rata ya. Jadi kalau misalkan mesin itu dibilangnya mesin penghancur, itu kalau istilah dari kitanya. Nah, mungkin untuk para penghobi biasanya itu harga pakoi berapa yang nanya? Harga pakoi itu tergantung dari bibit bobotnya ya. Kalau misalkan jelas turunannya dan misalkan kayak mempunyai jawaraan bapak dan ibunya, itu biasanya harganya tinggi, guys, di atas 1.000 ke atas. Itu untuk yang masih muda, apalagi kalau yang udah punya gelar itu beda lagi. Tapi tiap daerah mempunyai ciri khas dan mempunyai harga yang berbeda-beda. Itu balik lagi tergantung kita dapat melobi enggaknya. Nah, itu salah satu contohnya untuk memilih ayam muda yang berbakat. Oke, nah untuk konten yang sekarang mungkin Kang Didin akan memberikan tutorialnya seperti itu, guys. Jadi jangan salah pilih dalam menentukan apa ya, kalau bisa ayam muda yang ingin buat kalian pakai ya sebagai nanti bahan petarung buat kedepannya. Oke, kalau gitu Kang Didin pamit. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bye bye.